Aku tidak percaya pada anak kecil itu, sampai dia berbisik. Ayah kakak lain sering datang di rumah orang tuaku tante. Peringatan itu dingin, tajam, menusuk benteng pernikahanku. Aku menatapnya, gadis kecil itu teman anak sekolah. Siapa namamu nak? Tanyaku, dia hanya menunjuk ke sebuah alamat rumah. Sebenarnya apa maksudnya? Sebelum lanjut jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja. Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota. Atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian, tinggalkan komentar juga ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe juga, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang. Dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Aku menatap jam digital di dashboard mobil, angka merah menyala kontras di tengah sore yang mulai meredup, pukul 15.30, jantungku berdebar dengan irama yang tenang dan teratur. Seirama dengan wiper mobil yang sesekali menyapu sisa debu jalanan, semua terasa normal, damai, dan terstruktur. Persis seperti sketsa arsitektur yang aku kerjakan setiap hari di kantorku, aku adalah Reni, seorang arsitek yang sukses, punya studio desain sendiri, dan dikenal karena ketelitian serta visiku yang selalu melihat keindahan dalam garis lurus dan sudut presisi. Aku suka keteraturan, keteraturan adalah bentengku. Aku sedang dalam perjalanan menjemput Arya, permata hatiku, putra semata wayangku, dari sekolah dasar yang letaknya strategis di kawasan perkantoran, aroma vanila lembut dari pengharum mobilku, yang selalu kubiarkan menyebar. Bercampur samar dengan bau khas kertas HVS dan tinta dari tumpukan berkas revisi desain di jok penumpang. Berkas-berkas itu adalah bukti kesibukanku, bukti bahwa aku adalah wanita karir yang tak kenal lelah, yang berusaha menyeimbangkan ambisi profesional dengan peran sebagai seorang ibu. Di mata orang-orang hidupku adalah definisi dari kesempurnaan modern. Aku punya karir yang bersinar, keuangan yang stabil, rumah tangga yang diisi dengan tawarnya Arya, dan pernikahan yang tampak kokoh bersama Ardan selama 10 tahun. Sebuah dekade tanpa guncangan berarti, tanpa drama yang berlebihan. Kami adalah pasangan yang ideal, yang fotonya sering terpampang di majalah gaya hidup saat ada acara komunitas orang tua sekolah. Kami saling mendukung, saling melengkapi, atau setidaknya itulah yang selalu aku yakini, itulah fondasi kokoh yang aku bangun selama ini. Saat mobilku merayap pelan bergabung dengan antrean mobil para orang tua yang lain, aku menoleh keluar jendela, pandanganku menyusuri kerumunan anak-anak berseragam putih merah, tas ransel mereka yang berwarna-warni terlihat seperti balon-balon kecil yang baru saja dilepaskan. Aku mencari sosok Arya, ia mudah dikenali, posturnya sedikit lebih tinggi dari teman-teman seusianya, dan ia selalu membawa ransel biru navy pemberian tantenya, yang sudah sedikit usang namun selalu dijaga kebersihannya, dan ya aku menemukannya, Arya sudah terlihat, berdiri agak jauh dari gerbang utama, menjauh dari riuh rendah perpisahan sore hari. Tapi ada yang aneh, ia tidak terlihat seperti sedang menunggu kedatanganku dengan tidak sabar seperti biasanya, tidak juga sibuk bermain dengan teman-temannya yang lain. Ia berdiri tegak dengan bahu sedikit rangkat, menatap serius ke arah yang sama dengan pandanganku, seolah fokus pada sesuatu di kejauhan atau sedang menyerap suasana sore yang tenang. Aku melihat raut wajahnya yang tampak tegang, alisnya sedikit bertaut, sebuah ekspresi yang jarang kulihat pada wajah anak laki-laki berusia 8 tahun yang biasanya selalu ceria dan penuh energi. Kebiasaannya adalah langsung berlari begitu melihat mobilku, namun sore ini dia hanya terpaku, menjadi patung kecil di tengah gerakan cepat anak-anak lainnya. Perasaan tak nyaman mulai merayap pelan di hatiku, sebuah bisikan lirih yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya dalam gambaran sore yang sempurna ini. Tiba-tiba fokus pandanganku teralihkan, sosok mungil muncul di samping Arya, itu adalah seorang gadis kecil. Dia mengenakan seragam yang sama, tapi penampilannya lebih mencolok, rambut hitamnya dikepang dua, kuncirnya diikat dengan pita merah yang cerah. Bergoyang-goyang setiap kali dia bergerak, wajahnya mungil, bentuk dagunya lancip, dengan mata yang besar dan bulat, memancarkan kecerdasan yang tajam. Aku sama sekali tidak mengenalnya, juga tidak pernah melihatnya saat menghadiri pertemuan orang tua atau acara sekolah. Gadis itu tidak menyapa Arya dengan gembira, atau mengajaknya bermain kejar-kejaran. Sebaliknya dia mendekatinya dengan langkah mantap. Seolah ada urusan yang mendesak, ia menarik pelan lengan seragam Arya. Gerakannya sangat hati-hati namun penuh makna. Arya tampak ragu, bahkan sedikit terintimidasi. Namun dia membiarkan gadis itu mendekat,
Gadis itu lalu menjulurkan kepalanya, membisikkan sesuatu ke telinga Arya. Aku bisa melihat mata Arya melebar setelah mendengar bisikan itu, wajahnya seketika berubah pucat. Seperti semua darah yang ada di wajahnya tiba-tiba menghilang. Entah apa yang dibisikkan gadis kecil itu, tapi dampaknya pada Arya sangat jelas dan instan. Kegelisahan yang mendalam, sebuah ketakutan yang berusaha ia sembunyikan namun terlihat jelas dari kepalan tangannya yang kuat memegang tali ransel. Aku memutuskan sudah cukup. Aku tidak bisa hanya melihat dari kejauhan. Aku mematikan mesin mobil, menarik kunci, dan turun dari mobilku, melangkah cepat menuju gerbang sekolah. Saat aku semakin dekat dengan Arya dan gadis itu menyelesaikan bisikannya, ia mengangkat kepalanya, dan saat itulah mata kami bertemu. Ada intensitas yang luar biasa dalam tatapan itu, sebuah keseriusan yang membuatku terhenyak. Itu bukan tatapan ceria, polos, atau ingin tahu khas anak-anak. Itu adalah tatapan yang memancarkan beban, pemahaman, dan sesuatu yang terasa seperti peringatan. Ekspresi wajahnya begitu matang, seolah ada jiwa tua yang terperangkap dalam tubuh mungilnya. Tanpa menoleh lagi pada Arya, gadis itu melepaskan lengan Arya dan berjalan lurus ke arahku. Aku tersenyum ramah, senyum otomatis yang biasa aku berikan pada anak-anak. Aku bersiap untuk berlutut, menyamakan tinggi, dan menanyakan namanya, tapi gadis itu tidak memberi kesempatan. Dia berhenti tepat di depanku. Jarak kami hanya tinggal sejengkal. "Tante Reni kan?" tanyanya, suaranya pelan sekali hampir berbisik. Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku, ada getaran aneh dalam suaranya. Sebuah nada yang menuntut pengakuan. Aku terkejut dia tahu namaku, kami belum pernah bertemu. Aku berusaha menguasai diri, mempertahankan senyumku. "Iya sayang, Tante Reni, kamu temannya Arya ya?" tanyaku dengan kehangatan. Gadis itu menggeleng, pandangannya tidak bergeser sedikitpun dari mataku, memaksa tatapanku untuk tetap terkunci padanya. Aku mulai merasa gelisah. Aku bukan teman sekolahnya Tante, tapi aku tahu Arya, aku tahu banyak tentang dia. Dan kemudian kalimat itu meluncur keluar dari bibirnya yang mungil, menghantamku seperti bongkahan es, menghancurkan fondasi kehidupanku yang selama ini kubanggakan. Dia memanggilku dengan sebutan yang terasa sangat personal, penuh penekanan, dan sedikit menuduh. "Bu, ayah kakak lain di rumah orang tuaku." Aku merasakan seluruh dunia berhenti berputar, udara di sekitarku terasa menghilang. Kata-kata itu aneh, tidak masuk akal, dan sangat spesifik, terulang-ulang dalam benakku. Ayah kakak lain, rumah orang tua saya. Sebenarnya siapa gadis ini, dan apa yang sebenarnya baru saja dia katakan padaku? Dia menabur benih keraguan, benih konflik, dan benih ketakutan yang paling dalam, tepat di jantung bentengku yang selama ini terasa tak tertembus, dan aku butuh beberapa detik yang terasa seperti keabadian untuk memproses rangkaian kata yang aneh dan sungguh tidak masuk akal itu. Otakku yang terbiasa bekerja dengan logika dan presisi arsitektural kini seolah mengalami short circuit. Aku mencoba mencari makna, mencoba menyusun kembali kepingan informasi yang dilemparkan gadis kecil itu. Ini hanya anak kecil, mungkin sedang berimajinasi atau mungkin ia salah bicara. Mencampur adukan cerita dari sinetron yang ia tonton dengan kenyataan. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas secepat dan setenang mungkin, meskipun di dalam dadaku jantungku sudah berdebar gila-gilaan seperti palu godam yang memukul dinding pertahananku. Aku harus segera mengakhiri interaksi aneh ini dengan anggun, menganggapnya sebagai lelucon tak lucu yang dilakukan seorang anak. "Maksudnya apa sayang, Tante?" "Tidak mengerti." Aku berusaha agar suaraku terdengar ramah dan tenang, tidak menunjukkan sedikitpun nada panik atau keterkejutan yang sebenarnya sudah membanjiri perasaanku. "Coba jelaskan lagi pelan-pelan, cerita apa itu?" Aku berharap dia akan tertawa canggung dan bilang, "Ah, itu cuma cerita yang aku buat-buat." Gadis kecil itu tidak menunjukkan reaksi yang aku harapkan. Ia tidak tertawa canggung, tidak juga buru-buru meralat ucapannya. Matanya yang gelap, seperti dua buah kancing kaca, tetap terpaku pada mataku. Seolah dia sedang mengukur kedalaman keraguan dan kekacauan yang berhasil ia ciptakan di dalam diriku. Dia tidak mengulang kalimatnya yang mengguncang itu. Sebaliknya dia memberikan informasi baru, informasi yang lebih spesifik dan jauh lebih mengganggu. Dia mengangkat tangan mungilnya, menunjuk lurus ke arah gerbang sekolah yang padat, ke arah jalan raya di mana lalu lintas mulai macet. "Rumah di Jalan Mawar Tante, yang ada pohon mangga besar di halamannya, tanyakan saja pada Om Ardan." Gadis kecil ini tahu nama suamiku. Mendengar nama itu terucap dari bibir gadis yang sama sekali tak kukenal, ditambah dengan rincian alamat yang terasa seperti kode rahasia. Jalan Mawar, pohon mangga besar, membuat darahku seketika terasa dingin,
mengalir lambat di pembuluh darahku. Aku sama sekali tidak tahu rumah di Jalan Mawar mana yang dimaksud. Atau mengapa Ardan harus tahu tentang rumah dengan pohon mangga besar itu. Aku terperangkap dalam keheningan yang memekakan telinga, pikiranku menjerit, memaksa diriku untuk segera menanyakan, siapa kamu, siapa orang tuamu, apa hubunganmu dengan Ardan? Tapi sebelum satu pun pertanyaan itu sempat kususun menjadi kalimat utuh dan keluar dari mulutku yang terasa kaku, gadis itu bergerak cepat. Dia memutus kontak mata kami, memalingkan tubuhnya dengan gesit, dia berlari kecil, melintasi beberapa mobil yang sedang parkir, menuju sebuah mobil sedan hitam yang baru saja berhenti di ujung jalan, tepat di tempat parkir yang agak tersembunyi. Pintu mobil itu terbuka sesaat, menampakkan siluet seorang wanita di kursi pengemudi, lalu gadis itu masuk. Dan pintu tertutup kembali, mobil itu kemudian bergerak perlahan, segera hilang ditelan padatnya lalu lintas sore, semua terjadi begitu cepat. Dalam hitungan detik, meninggalkan aku yang masih berjongkok di aspal, terpaku dengan pikiran yang berputar-putar tak keruan, kepergiannya yang mendadak semakin memperkuat aura misteriusnya, membuatnya terasa seperti sosok utusan yang sengaja datang hanya untuk menyampaikan peringatan singkat itu. Aku bangkit, merasa lemah dan limbung. Lalu menoleh cepat ke Arya yang masih berdiri di tempatnya semula. Wajah Arya yang tadi sempat kulihat pucat pasi, kini tampak lebih buruk, dia berdiri mematung, seperti tiang bendera, matanya yang biasanya cerah kini dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Aku berjalan cepat menghampirinya, meraih bahunya dan menariknya ke dalam pelukan. Aku butuh mendekapnya, bukan hanya untuk menenangkannya, tapi juga untuk menenangkan diriku sendiri. Mencari pijakan nyata di tengah pusaran keanehan ini. Arya, siapa gadis kecil tadi? Tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang lebih mendesak. Aku tahu ada sesuatu yang Arya sembunyikan atau ketahui tentang gadis itu. Setelah hening sesaat, yang terasa sangat lama dan penuh penyesalan, dia berbisik, namanya Narabu, dia sering bilang begitu padaku. Aku mengerutkan dahiku, sering bilang begitu, berarti bukan hanya sekali, peringatan itu bukan spontanitas, melainkan pesan berulang. Bilang apa sayang? Apa yang dia bilang? Arya menggeleng keras, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia meremas bajuku di pelukannya, dia bilang, ayah itu sering ke rumahnya, rumah yang ada pohon mangga besar itu, dia bilang dia punya adik di sana, dan adik itu aku Bu, tapi dia bohongkan Bu, itu cuma ceritakan. Pertanyaannya yang penuh harapan dan kepolosan. Adalah palu godam terakhir yang menghancurkan semua usahaku untuk merasionalisasi peristiwa ini. Peringatan Nara bukan sekadar omong kosong. Itu adalah narasi yang sudah ia coba tanamkan pada Arya, dia bukan hanya memperingatkanku. Dia sudah mencoba memberitahu kakaknya. Aku memeluk Arya lebih erat, merasakan ketakutan dan kebingungannya. Tentu saja dia bohong sayang. Itu hanya cerita anak-anak. Mungkin dia sedang berhayal. Namun saat aku mengucapkan kalimat penenang itu, pandanganku tanpa sadar melayang ke jalan di mana mobil sedan hitam itu menghilang, dan aku tahu pasti bahwa gadis bernama Nara itu tidak sedang berhayal. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya Nara, dan apa yang Ardan sembunyikan di balik senyum sempurna dan kepulangannya yang selalu terlambat. Namun saat ini, aku harus mengutamakan Arya. Sepanjang perjalanan pulang mobilku terasa senyap, di kursi penumpang, Arya sudah kembali menunjukkan tingkahnya yang biasa. Dia mulai bercerita dengan semangat tentang percobaan sains di sekolah hari itu. Tentang bagaimana ia berhasil membuat gunung berapi mini meletus dengan campuran soda kue dan cuka. Dia terdengar ceria, antusias, dan seolah sudah melupakan sepenuhnya pertemuan singkatnya dengan Nara, atau setidaknya dia berusaha keras untuk melupakannya. Senyum kecilnya, tawa renyahnya, dan celotehan polosnya adalah pengalih perhatian yang efektif bagi anak seusianya. Tapi aku sebagai ibunya, dan sebagai istri dari pria yang namanya terseret dalam cerita misterius itu, tidak bisa semudah itu melepaskan diri dari bayangan Nara. Aku sesekali menoleh ke Arya, mengangguk dan tersenyum, memastikan ia merasa aman dan dicintai. Aku harus bertindak dengan sangat hati-hati. Aku tidak boleh membuat Ardan curiga. Aku tidak boleh membuat benteng Arya runtuh hanya karena keegoisan orang dewasa. Rumah kami menyambut kami dengan kehangatan dan ketenangan yang familiar. Bau masakan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga kami Bik Inah, tercium samar di udara, menjanjikan makan malam yang nyaman. Setelah memastikan Arya mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya di meja belajarnya, aku menyendiri ke kamar mandi utama. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan diriku, kemudian aku membasuh wajah dengan air dingin, berharap sensasi dingin itu bisa membantuku berpikir lebih jernih. Peringatan Nara. Kata-kata yang begitu lugas begitu spesifik,
kini terasa lebih nyata dan menakutkan dibandingkan saat pertama kali diucapkan. Jika ini hanya kebetulan atau fantasi, mengapa nama Ardan begitu tegas disebutnya? Mengapa ia tahu alamat yang spesifik, jalan mawar, pohon mangga besar, dan mengapa Arya tampak begitu takut dan familiar dengan cerita itu? Logika mengatakan bahwa Ardan, pria yang selama 10 tahun bersamaku, yang selalu terlihat jujur dan mencintaiku, tidak mungkin menyimpan rahasia sebesar ini. Namun naluri seorang wanita, yang didorong oleh tatapan mata Nara yang serius, berteriak bahwa ada kebenaran yang disembunyikan di bawah permukaan kehidupan kami yang berkilauan. Aku harus mencari tahu tentang jalan mawar itu. Malam pun tiba, lampu-lampu kota mulai menyala, dan Ardan pulang. Suara mobilnya masuk ke garasi terdengar seperti gong peringatan. Aku menyambutnya di pintu, berusaha keras agar senyumku terasa alami, tidak kaku atau dipaksakan. Bau parfum dan keringat kerjanya tercium akrab. Sebuah aroma yang selalu menjadi bagian dari rutinitas malam kami. Ardan tampak lelah. Dasinya sedikit longgar. Namun matanya memancarkan kelegaan setelah melalui hari yang panjang. Dia bercerita tentang rapat yang menegangkan, tentang klien yang sulit, dan proyek besar yang baru ia dapatkan. Sebuah proyek yang katanya akan menyita waktunya dalam beberapa bulan ke depan. Aku mendengarkannya dengan seksama, mengamati setiap ekspresi di wajahnya, mencari celah, mencari petunjuk. Mencari keraguan yang mungkin tersembunyi, tapi tidak ada. Wajahnya hanya menampilkan kejujuran yang melelahkan. Dia adalah suami yang sempurna, pekerja keras, berdedikasi, dan penuh perhatian. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyembunyikan kebohongan sebesar itu di balik penampilan yang begitu meyakinkan? Setelah Arya tidur, dan suasana rumah kembali hening, aku menghampiri Ardan di ruang kerjanya. Pintu kayu itu terbuka sedikit, dia sedang duduk di kursinya, memeriksa email terakhir di laptopnya. Aku berdiri di ambang pintu sebentar, mengumpulkan keberanian yang terasa seperti butiran pasir yang hampir habis. Ini adalah saatnya. Aku memutuskan untuk tidak langsung menyebut Nara atau tuduhan aneh itu. Itu terlalu berisiko. Bisa membuatnya langsung defensif. Aku memilih taktik yang lebih halus. Menguji perairan, melemparkan umpan untuk melihat bagaimana reaksinya. Aku berjalan masuk, duduk di sofa tunggal di sudut ruangan, berpura-pura santai. Dan, panggilku, suaraku terdengar tenang dan datar. Dia mendongak dari layar laptop, alisnya terangkat sedikit karena terkejut aku masih terjaga. Ya Ren, kamu belum tidur, ada yang mau didiskusikan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku cuma kepikiran dan, proyek baru yang kamu dapatkan itu, apa di luar kota, atau di daerah pinggiran? Aku sengaja memberi jeda, membiarkannya merasa bahwa pertanyaanku adalah sekadar basa-basi santai. Kemudian aku melemparkan kata kunci itu, kata kunci yang aku harapkan bisa memicu reaksi kejutan yang aku butuhkan. Apa kamu sering ke daerah pinggiran, dekat jalan mawar misalnya? Reaksi Ardan datang seketika, dan meskipun hanya berlangsung sepersekian detik, aku menangkapnya dengan jelas. Dengan semua ketajaman yang aku miliki, reaksi pertamanya bukanlah kebingungan, bukan bertanya jalan mawar mana, melainkan terkejut. Dia segera menutup laptopnya dengan suara pelan yang terkendali. Dia lalu tertawa. Tawa yang terdengar agak dipaksakan dan terlalu ringan. Jalan mawar, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu Ren? Ia mencoba mengendalikan nada bicaranya, membuatnya terdengar santai dan tertarik. Tidak Ren, proyekku di utara kota, dekat pelabuhan, jalan mawar itu daerah lama kan. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir ke sana. Mungkin sudah 10 tahun lebih. Memang kenapa Ren? Reaksi itu, tawa yang kelewat ringan itu, dan penolakannya yang terlalu cepat. Semuanya terasa palsu. Dia tahu jalan mawar. Dia tahu tentang jalan mawar itu. Keraguan yang tadi hanya berupa benih, kini mulai tumbuh menjadi pohon besar di dalam hatiku. Aku tahu sekarang aku tidak bisa lagi menunda pencarian ini. Peringatan Nara bukan isapan jempol. Aku harus melanjutkan penyelidikanku. Bahkan jika itu berarti aku harus menghancurkan kehidupan sempurna yang sudah kami bangun bersama. Aku berusaha mempertahankan ekspresi wajahku agar tetap santai. Meskipun di dalam kepalaku, sirene bahaya sudah berbunyi nyaring, aku menganggukkan kepala, memaksakan sebuah senyum kecil yang meyakinkan. Oh, tidak apa-apa Kok Dan. Tadi aku dengar ibu-ibu di sekolah Arya membicarakan soal perumahan lama di sana. Katanya suasananya tenang, banyak pohon. Bagus untuk investasi jangka panjang. Kalau kita mau mencari rumah peristirahatan kecil di masa tua nanti, aku membiarkan argumen tentang investasi itu menggantung di udara. Sebuah alasan yang cukup masuk akal bagi pasangan yang berorientasi pada masa depan seperti kami. Ardan terlihat sedikit lega,
bahunya yang sempat tegang kembali mengendur. Ia mengangguk-angguk setuju, seolah sudah membeli alibiku 100%. Mungkin, tapi jangan pusingkan investasi sekarang Ren. Fokus saja pada proyek studio dan Arya, kita sudah cukup stabil. Besok pagi aku ada rapat pagi sekali. Aku tidur duluan ya. Setelah ia menghilang dan pintu kamar tertutup, aku mendapati diriku masih duduk mematung di sofa itu, merasakan getaran dingin yang merambat dari ujung jari kakiku hingga ke ubun-ubun. Aku tidak langsung menyusulnya ke kamar, aku kembali duduk di kursi kerja Ardan, menghadap ke layar laptopnya yang sudah mati, di atas meja kerjanya yang rapi, ada beberapa pulpen, tumpukan berkas yang terikat rapi, dan sebuah bingkai foto perak berisi foto kami bertiga. Pemandangan di foto itu terasa ironis, kami terlihat begitu utuh, begitu sempurna. Seolah tidak ada celah sedikit pun dalam tembok keluarga kami. Aku meraih smartphone-ku, aku tidak bisa tidur, rasa penasaran bercampur dengan kekecewaan yang mulai menggerogoti. Aku harus memvalidasi informasi yang diberikan Nara. Langkah pertama adalah mencari tahu tentang jalan mawar itu. Aku beralih ke mesin pencari di ponselku. Aku memasukkan kata kunci yang paling spesifik dan aneh, jalan mawar pohon mangga besar, namun hasilnya nihil. Aku mencoba kombinasi lain. Tetap tidak ada hasil yang relevan dari Google. Aku merasa frustrasi. Peringatan Nara yang begitu spesifik, kini terasa seperti jarum yang hilang di tumpukan jerami digital. Aku mencoba dengan nama Ardan, menggabungkannya dengan alamat, Ardan Sastro Jalan Mawar. Hasil pencarian hanya menampilkan profil LinkedIn-nya, dan beberapa berita lama tentang proyek arsitektur besar yang pernah ia tangani di awal karirnya. Segalanya tampak bersih, rapi, dan tak bercelah. Sebuah rekam jejak yang sempurna yang kini aku curigai hanyalah fasad yang dibangun dengan cermat. Aku mematikan lampu ruang kerja, lalu kembali ke kamar utama, bergerak sangat pelan, menghindari membuat suara yang bisa membangunkan Ardan. Dia sudah tertidur lelap, napasnya teratur, memunggungiku, aku berbaring di sampingnya, tetapi mataku menatap kosong ke langit-langit yang gelap. Setiap sentimeter tempat tidur itu terasa asing dan dingin. Aku tidak bisa memejamkan mata, otakku terus bekerja, aku butuh data yang lebih akurat, data yang tidak bisa dimanipulasi oleh mesin pencari umum. Aku butuh akses ke catatan sipil. Seketika aku teringat Mita. Mita adalah teman kuliahku di jurusan arsitektur, tapi ia sempat banting setir dan kini bekerja di kantor catatan sipil, sebuah instansi yang mengatur semua data kependudukan. Aku tahu ini adalah langkah yang nekat, melanggar batas privasi dan profesionalisme, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus tahu kebenarannya, aku harus tahu apakah Nara benar-benar putri Ardan. Aku meraih ponselku lagi, lalu berdiri sedikit menjauh dari Ardan, dan berusaha untuk telepon Mita. Halo Mita, maaf ganggu malammu, kamu masih bisa akses data kependudukan kan? Aku mau minta tolong, bantu aku cari data. Bisikku pelan agar tidak membangunkan Ardan. Tentu Ren, ada apa? Data apa? Tapi cuma bisa data umum ya Ren, data rahasia atau yang terlalu sensitif, aku nggak bisa. Aku cuma mau cek satu nama, Nara, anak perempuan umur sekitar 6-8 tahun, aku mau cek nama ayahnya, namanya Ardan, Ardan Sastro. Maaf ya Mita, merepotkanmu malam-malam begini. Santai saja Ren. Aku menyudahi telepon dan aku menatap jam, waktu sudah menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Aku tahu Mita adalah pekerja keras dan biasanya masih terjaga. Aku harus menunggu, proses menunggu ini terasa seperti siksaan batin. Aku membayangkan kemungkinan terburuk, Mita menemukan data itu, dan semua yang dikatakan Nara benar. Aku juga membayangkan kemungkinan terbaik, Mita tidak menemukan apa-apa, dan aku bisa kembali tidur dengan keyakinan bahwa semua ini hanyalah kebohongan konyol yang dilakukan anak-anak. Namun rasa sakit yang sudah menusuk sejak sore itu membuatku cenderung percaya pada skenario yang paling menyakitkan. Ardan di sampingku masih bernapas teratur, tenang, damai. Betapa mudahnya dia tidur. Sementara aku terjaga, berjuang melawan bayangan rahasia yang ia sembunyikan. Mita meneleponku kembali setelah jeda yang terasa sangat lama. Sebuah jeda yang membuatku merasa setiap detik menunggu adalah penentuan nasibku. Ren, kamu serius? Ardan Sastro nama yang cukup umum, tapi aku akan coba cek database lama. Kenapa tiba-tiba cari nama anak dengan nama ayahnya? Ada masalah apa Ren? Nggak kok Mita, cuma urusan bisnis lama aja, nanti ku ceritakan jelasnya, cuma perlu konfirmasi cepat. Aku berbohong lagi, menambahkan lapisan kebohongan lain di atas kebohongan Ardan. Aku harus melindungi Mita, dan melindungi diriku sendiri dari konfrontasi prematur. Oke Ren, beri aku waktu dulu. Aku harus masuk ke sistem agak dalam.
Aku akan kabari lagi besok pagi, jangan khawatir. Aku meletakkan ponselku, rasa lega yang sangat tipis menyelimutiku, setidaknya aku sudah mengambil langkah, tapi di bawah lapisan lega itu, ada kegelisahan yang mendalam. Mita membutuhkan waktu, artinya aku harus menjalani hari esok, menghadapi Ardan dengan senyum, mengantar Arya ke sekolah, dan bekerja. Seolah tidak ada apa-apa, aku menutup mata, memaksakan diri untuk tidur. Tahu bahwa begitu matahari terbit, rahasia yang Ardan jaga selama bertahun-tahun mungkin akan terkuak. Aku hanya berharap, kebenaran itu tidak akan menghancurkan kami semua, terutama Arya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku hanya berhasil tidur pula selama beberapa jam sebelum alarm ponselku berdering, membawaku kembali ke kenyataan yang terasa dingin dan tidak menyenangkan. Aku membuka mata, dan hal pertama yang kulihat adalah wajah Ardan yang masih pulas di sampingku. Dia terlihat tenang, damai, dan tidak memiliki beban sama sekali. Aku mengamatinya, dulu menatapnya tidur adalah salah satu momen favoritku. Aku merasa aman, dicintai, dan bagian dari sesuatu yang kokoh. Pagi ini semua itu berubah. Wajah damainya itu terasa seperti topeng yang sangat meyakinkan. Menutupi kecurangan yang sekarang terasa begitu nyata dan mengakar dalam hidup kami, aku bangkit pelan. Menghindari setiap gerakan yang bisa membangunkannya, aku melakukan rutinitas pagiku. Semuanya berjalan seperti biasa. Namun ada dinding kaca yang memisahkanku dari rutinitas itu. Aku bergerak, berbicara, dan tersenyum, tetapi jiwaku terasa absen, terjebak dalam penantian kabar dari Mita. Pukul 0.70 Ardan bangun. Dia menyapaku dengan suara serak khas bangun tidur, mencium keningku, dan meminta dibuatkan kopi. Aku melakukan semua itu dengan gerakan robotik. Di meja makan, Arya bercerita tentang rencana sekolahnya. Ardan mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan saran, dan menjanjikan uang saku tambahan. Mereka terlihat seperti ayah dan anak yang sempurna, sebuah adegan keluarga yang ideal. Aku mengamati mereka, dan untuk sesaat aku merasa bersalah. Apakah aku terlalu cepat menghakimi? Apakah aku telah membiarkan bisikan aneh seorang anak mengacaukan 10 tahun kebahagiaan yang nyata? Keraguan itu menusuk. Tetapi kemudian aku ingat tatapan Nara yang begitu serius, dan raut wajah Ardan yang terkejut saat aku menyebut jalan mawar. Keraguan itu lenyap digantikan oleh tekad yang membara. Ardan harus pergi ke kantor lebih awal hari itu. Katanya ada pertemuan penting dengan klien asing. Saat dia mencium keningku untuk pamit, aku membalas ciumannya sedikit lebih lama dari biasanya, mencoba merasakan kebenaran di baliknya, mencoba mendeteksi kebohongan yang ia bawa. Sampai jumpa nanti sore sayang, katanya dengan senyum yang menenangkan. Hati-hati di jalan dan jawabku, suaraku terdengar serak. Kemudian aku mengantar Arya ke sekolah, memastikan ia masuk ke gerbang dengan senyum dan keceriaan. Meskipun aku tahu Nara mungkin ada di antara kerumunan anak-anak itu, dan mungkin Arya akan melihatnya lagi. Aku kembali ke rumah dan langsung masuk ke studio kerjaku. Aku menyalakan laptop, mencoba terlihat sibuk dengan beberapa denah yang belum selesai. Aku tahu aku tidak akan bisa fokus bekerja, tetapi kesibukan ini memberiku alasan untuk tetap berada di depan layar. Menunggu, waktu bergerak dengan sangat lambat. Aku memeriksa ponselku setiap 2 menit sekali. Tidak ada telepon atau pesan dari Mita. Perasaan cemas bercampur dengan rasa marah yang mulai tumbuh. Marah pada Ardan karena telah membuatku berada dalam situasi yang menyiksa ini. Marah pada diriku sendiri karena begitu mudahnya percaya pada kesempurnaan yang ia sajikan. Pukul 10.00 teleponku berdering. Aku melihat nama yang tertera, yaitu Mita. Tangan kananku gemetar saat meraih ponsel. Aku tidak ingin Mita mendengar kepanikan dalam suaraku. "Halo Mita," kataku, berusaha agar suaraku terdengar santai. "Ren, aku dapat datanya." Suara Mita terdengar tegang. Tidak seperti biasanya yang riang dan penuh canda. Jelas sekali bahwa dia menemukan sesuatu yang serius. Sesuatu yang membuatnya khawatir. "Apa yang kamu temukan Mita?" "Langsung saja." Mita menghela napas berat di seberang telepon. "Ren, aku harus hati-hati karena ini sensitif. Aku menemukan satu data yang cocok dengan nama ayah Ardan Sastro, dan nama anak perempuannya Nara. Usia sekitar 7 tahun. Kalimat itu menusukku tepat di ulu hati. Merampas semua udara yang ada di paru-paruku. Aku menjatuhkan pulpen yang kupegang. 7 tahun, usia yang persis seperti yang aku duga, nama yang sama, konfirmasi dari instansi resmi, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Kehidupan sempurnaku baru saja retak, dan keretakan itu dimulai dari nama Nara. "Di mana alamatnya Mita?" tanyaku. Suaraku kini terasa seperti bisikan. "Jalan Mawar Ren, nomor 17, itu alamat resmi,
Tercatat sebagai rumah kakek nenek si anak. Keterangan di berkas, anak ini tinggal bersama kakek dan neneknya. Aku menutup mataku erat-erat, merasakan pusing yang luar biasa, jalan mawar, pohon mangga besar, Nara tidak berbohong dan semuanya benar, dia memberikan petunjuk yang sangat akurat. Ada catatan lain Ren, status orang tua tercantum, nama ibunya, Dinda, dan ayahnya adalah Ardan Sastro suamimu, dan yang paling penting Ren, ada catatan. Pernikahan Ardan. Tapi tanggalnya, tanggal pernikahan Ardan dengan Ibu Nara, itu sebelum tanggal pernikahanmu dengan Ardan, kata sebelum itu, diucapkan dengan penekanan yang jelas, adalah vonis terakhir, itu bukan perselingkuhan baru. Itu adalah kebohongan yang mendahului seluruh hubungan kami, Ardan pernah menikah sebelum aku, dia punya anak, dan dia menutupi semua itu selama kami bersama. Aku bersandar ke kursi, merasa seluruh kekuatan di tubuhku menghilang, aku tidak bisa berbicara dan Mita. Menyadari keheninganku, Ren, kamu baik-baik saja kan? Apa Ardan tidak pernah cerita? Tanyanya cemas, aku hanya mampu bergumam. Bagaimana mungkin? Ardan bilang dia lajang saat kami bertemu Mita, aku merasakan kepedihan yang tajam. Bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi karena menyadari betapa rapuhnya fondasi yang selama ini aku yakini kokoh. Kehidupan yang aku bangun adalah kebohongan yang diizinkan oleh Ardan, dan kini anak kandungnya sendiri, Nara yang membongkarnya. Ren, dengarkan aku baik-baik. Ada catatan lain yang lebih membuatku terkejut. Status pernikahan Ardan dengan Ibu Nara adalah cerai. Mereka cerai 2 tahun setelah pernikahan mereka, sekitar 8 tahun yang lalu, dan yang paling menyedihkan, ibu dari Nara meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Informasi itu datang beruntun. Setiap kalimat terasa seperti pukulan, bukan hanya mantan istri, tapi juga almarhumah. Bukan hanya mantan istri, tapi juga seorang ibu yang telah tiada. Aku membayangkan Dinda, ibu kandung Nara, seseorang yang pernah menjadi bagian integral dari kehidupan Ardan, seorang wanita yang keberadaannya sepenuhnya disembunyikan dariku, dan kini Nara seorang anak yatim piatu, tinggal bersama kakek neneknya, sementara ayah kandungnya menjalani kehidupan ganda, kehidupan yang dibangun di atas kebohongan besar denganku. Aku merasakan gelombang rasa bersalah yang menusuk, rasa bersalah karena tanpa sadar, aku telah mengambil tempat yang mungkin seharusnya menjadi milik orang lain, meskipun aku sendiri adalah korban dari manipulasi ini. Aku mengucapkan terima kasih pada Mita, menjanjikan akan menghubunginya lagi nanti, dan segera mengakhiri panggilan. Aku tidak bisa membiarkannya mendengar bagaimana aku akan menangis. Setelah telepon terputus, studio kerjaku terasa mencekik, aku bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir di ruangan itu, mencoba menormalkan pernapasan yang terasa dangkal dan cepat. Ardan punya anak sebelum kami, Ardan pernah menikah sebelum kami, dan yang paling menyakitkan, Ardan telah memilih untuk menyembunyikan masa lalunya yang paling krusial demi menjalin masa depan yang ia rancang bersamaku. Aku tidak peduli dengan status cerainya, aku akan tetap menikah dengannya, tapi kebohongan itu, menyembunyikan keberadaan seorang anak, seorang putri, itu adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Aku tidak bisa duduk diam di rumah, membiarkan kemarahan ini menggerogotiku. Aku harus bertindak. Aku harus melihatnya, aku harus memvalidasi detail terakhir yang diberikan Nara, aku meninggalkan pesan singkat di meja makan untuk Big Inah, mengatakan aku ada urusan mendadak di luar kota dan akan pulang sore hari, aku harus pergi ke Jalan Mawar, nomor 17 itu, aku harus melihat rumah itu dengan mata kepalaku sendiri, mengendarai mobil di tengah hari yang terik, aku memasukkan alamat itu di GPS, setiap belokan, setiap persimpangan yang kulalui terasa seperti perjalanan menuju jurang. Aku mulai memasuki area pinggiran kota yang lebih tua, jalanan yang semula lebar dan mulus, kini berganti menjadi jalan aspal yang agak bergelombang, dengan pohon-pohon besar yang rimbun di pinggir jalan. Lingkungan ini terasa berbeda dari lingkungan kami yang modern dan steril. Di sini ada kehidupan yang lebih lambat, lebih membumi, dan lebih nyata. Kontras antara dunia yang aku tinggalkan dan dunia yang aku tuju terasa menusuk. Akhirnya GPS mengumumkan aku telah tiba di tujuan, aku memarkir mobil agak jauh, sekitar 2 blok dari alamat yang dituju, di balik rimbunan pohon beringin tua, agar kehadiranku tidak terlalu mencolok, aku berjalan kaki perlahan, jantungku berdebar tak karuan, setiap langkah terasa berat, seolah kaki ini menolak untuk bergerak maju. Dan kemudian aku melihat rumah itu, persis seperti yang aku bayangkan, persis seperti yang dideskripsikan oleh seorang gadis berusia 7 tahun. Rumah itu adalah bangunan tua bergaya arsitektur tahun 80-an, dengan teras yang agak rendah, catnya berwarna krem, terlihat sedikit mengelupas di beberapa sudut,
menunjukkan usia dan sejarah yang panjang, dan di halaman depannya, berdiri kokoh menjulang tinggi, dengan dahan-dahan yang rindang, adalah pohon mangga besar, di tengah kehidupan kami yang serba baru dan modern. Rumah ini adalah anomali, sebuah jejak masa lalu Ardan yang tak tersentuh oleh waktu. Aku berdiri di seberang jalan, memandangi rumah itu. Rumah itu tidak mewah, tapi terasa hangat, dipenuhi nuansa kekeluargaan yang kental. Rasa sakit yang aku rasakan kini bercampur dengan empati terhadap Dinda yang meninggal di sini, dan empati terhadap Nara yang dibesarkan di sini, tanpa kehadiran ayah yang diakui. Aku hanya bisa menatap, tidak berani melangkah lebih dekat ke gerbang yang terbuat dari kayu yang dicat hijau tua. Aku mematung di pinggir jalan, membiarkan semua kenyataan ini meresap. Ardan telah berbohong, menyembunyikan Nara dan mantan istrinya, demi membangun kehidupan baru yang ia anggap lebih baik. Ia telah memilih untuk membagi dirinya menjadi dua, Ardan yang sempurna di rumah modern kami, dan Ardan yang bersalah di rumah tua Jalan Mawar. Aku tahu sekarang aku memiliki semua bukti yang kubutuhkan. Rasa penasaran yang selama ini menjadi mesin penggerakku telah terjawab. Momen keheningan ini terasa seperti puncak dari alur yang membuat penasaran, sebuah titik di mana semua teka-teki telah terkumpul. Dan saat aku masih bergumul dengan keputusan apakah aku harus memberanikan diri mengetuk pintu itu, pintu rumah di Jalan Mawar itu tiba-tiba terbuka. Seorang wanita parubaya keluar, membawa kantong belanjaan besar di tangannya. Wajahnya terlihat ramah namun lelah, dan di belakangnya muncul sosok kecil dengan kuncir dua yang familiar. Itu adalah Nara. Dia tidak memakai seragam sekolah. Dia mengenakan gaun pink sederhana yang sudah agak lusuh. Dia menoleh ke jalan, matanya yang tajam itu menyapu sekeliling, dan entah bagaimana pandangannya langsung terkunci pada sosokku yang berdiri di balik pohon. Nara melihatku, aku bisa merasakan tatapannya yang tajam menembus jarak, dan entah mengapa, tidak ada kejutan di matanya, melainkan semacam pengakuan, seolah ia sudah tahu, atau bahkan mengharapkan aku akan datang ke tempat ini. Ia menatap mobilku yang terparkir agak jauh, lalu kembali menatapku yang berdiri diam di seberang jalan. Wanita parubaya yang bersamanya, yang pasti adalah nenek Nara, menoleh ke arah Nara seperti menanyakan sesuatu. Nara menggeleng pelan, lantas mengangkat tangan mungilnya, menunjuk lurus ke arahku. Gerakan itu menarik perhatian wanita parubaya itu. Perlahan wanita itu mengalihkan pandangannya, mengikuti arah tunjuk Nara, hingga matanya yang sudah berumur itu akhirnya bertemu dengan mataku. Ada kerutan di dahinya. Sebuah kebingungan sesaat, tetapi kemudian ekspresi itu berubah. Matanya menyipit, menyimpan kesedihan yang mendalam bercampur dengan rasa marah yang terpendam. Aku yakin saat itu juga dia tahu siapa aku. Mungkin dari foto yang pernah dilihatnya, atau mungkin dari cerita Ardan, atau bahkan dari deskripsi yang diberikan oleh cucunya sendiri. Aku tahu aku tidak bisa lagi bersembunyi. Aku tidak bisa berpura-pura menjadi pejalan kaki iseng yang kebetulan lewat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang berani dan menyakitkan. Aku mendorong diriku untuk bergerak. Aku menyeberangi jalan aspal yang berdebu itu, berjalan lurus menuju gerbang kayu tua itu. Setiap langkah terasa seperti mematahkan rantai baja yang mengikatku pada kehidupan lamaku. Saat aku mendekat, nenek Nara meletakkan kantong belanjaannya di teras dan berdiri tegak. Nara berdiri di belakangnya, wajahnya polos namun matanya penuh kewaspadaan. Aku berhenti tepat di depan gerbang, tidak berani melangkah lebih jauh. Aku harus menjaga martabatku. Meskipun hatiku sudah hancur, aku harus berbicara dengan sopan, bukan sebagai wanita yang merasa dikhianati, tetapi sebagai seseorang yang mencari kebenaran. Selamat siang, Bu. Maaf saya mengganggu. Saya Reni. Aku menanti reaksinya, siap menghadapi caci maki atau penolakan. Wanita parubaya itu tidak membalas sapaanku dengan senyuman. Wajahnya keras, diukir oleh waktu dan mungkin juga oleh penderitaan yang panjang. Matanya yang gelap memancarkan kemarahan dan kepedihan yang tersembunyi, sebuah emosi yang sangat mendalam sehingga membuatku merasa kecil. Saya tahu, jawabnya, nadanya dingin, menusuk, dan tak menyisakan ruang untuk basa-basi. Kamu istrinya Ardan kan? Istri yang baru? Itu adalah pengakuan eksplisit tentang statusku, status yang didapatkan dengan mengabaikan masa lalu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya baru tahu semuanya pagi ini. Saya ingin tahu kebenarannya. Apakah Ardan benar-benar ayah Nara? Aku menatap Nara sekilas, gadis kecil yang berdiri tegap di belakang neneknya, memegang ujung daster neneknya. Pertanyaan ini meskipun aku sudah tahu jawabannya dari data Mita, perlu dikonfirmasi langsung dari sumber yang hidup dan bernapas, di tempat di mana kebohongan itu berakar. Wanita itu menghela napas yang berat dan panjang.
seolah menghembuskan semua beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Ya, dia anak cucu saya, putri dari anak saya Dinda. Ardan menikah dengan anak saya Dinda, 10 tahun lalu. Mereka menikah secara sederhana, tapi tak lama setelah Nara lahir, dia berubah. Dia bilang dia tidak siap jadi suami dan ayah. Dia bilang dia terlalu muda, dia butuh waktu untuk menemukan dirinya sendiri, lalu dia menghilang. Kami dengar mereka resmi cerai 2 tahun kemudian, dan kemudian tak lama setelah itu kami lihat fotonya. Foto pernikahannya di majalah. Dengan kamu, pengungkapan ini, yang datang langsung dari wanita itu, membenarkan semua data yang kuterima. Ardan bukan hanya berbohong tentang anak dan pernikahan pertamanya, dia telah meninggalkan keluarganya yang pertama dengan alasan pengecut. Hanya untuk membangun citra sempurna dengan diriku, aku adalah bagian dari proyek perbaikan citra Ardan. Rasa muak dan marahku pada Ardan meningkat. Tajam, aku menundukkan kepala, memproses fakta bahwa sementara kami menjalani bulan madu dan merencanakan masa depan, Nara adalah bayi yang ditinggalkan, dan Dinda adalah mantan istri yang terluka. Dinda anak saya, dia sakit dan meninggal 2 tahun lalu. Sejak Dinda tiada, Ardan memang datang ke sini sesekali, dia memberikan uang, membayar biaya sekolah Nara, dan kadang bermain sebentar, tapi dia tidak pernah mengajak Nara ke rumahnya. Dia tidak pernah mengakui Nara di depan siapapun di lingkaran hidup barunya, termasuk di depan Nyonya Reni. Anak itu Nara. Nara tahu dia punya ayah, dan dia tahu dia punya adik bernama Arya. Dia sering melihatmu di gerbang sekolah. Dia tahu Ardan melarang dia menceritakannya ke siapapun, tapi dia juga tahu, ibunya ingin dia dekat dengan ayahnya. Dia ingin ayahnya benar-benar ada untuknya. Aku mendongak, menatap Nara yang matanya kini tidak lagi tajam, tetapi dipenuhi kepolosan yang memohon. Peringatan itu yang kuanggap ancaman, ternyata adalah jeritan hati seorang anak yang merindukan sosok ayah yang utuh, sebuah upaya untuk memperbaiki realitas yang hancur. Tentu saja, kata nenek Nara, dengan pandangan menantang, dia melihat kebahagiaanmu, dan dia melihat betapa mudahnya Ardan menjalani hidup barunya. Dia tidak mau jadi rahasia lagi. Dia ingin kalian semua tahu. Sekarang kalian sudah tahu, jadi apa yang akan kamu lakukan Nyonya Reni? Setelah mengetahui semua kebenaran ini, aku menyeka air mata yang membasahi pipiku. Menatap nenek Nara dan Nara yang kini memandangku dengan penuh harap dan sedikit rasa penasaran. Di mata mereka, aku bukan lagi istri yang sempurna, melainkan partner dalam sebuah sandiwara yang telah berjalan terlalu lama. Aku menyadari, kewajibanku kini bukan lagi menjaga citra pernikahanku, tetapi menegakkan kebenaran dan keadilan untuk gadis kecil di depanku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang membakar seluruh keberanianku. Bu, terima kasih atas kejujuran Anda. Saya harus berhadapan dengan Ardan sekarang juga. Saya akan menyelesaikan ini, dan saya pastikan, Nara tidak akan lagi menjadi rahasia dalam hidupnya, tanpa membuang waktu lebih lama lagi. Aku berbalik meninggalkan rumah tua dengan pohon mangga besar itu. Dalam perjalanan kembali ke mobil, semua keraguan dan rasa sakit seolah menguap, digantikan oleh gelombang amarah yang murni dan fokus. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku adalah seorang wanita yang telah ditipu, dan aku akan menuntut pertanggungjawaban. Aku mengemudi dengan kecepatan tinggi menuju pusat kota, menuju gedung perkantoran tempat Ardan bekerja. Fokusku kini hanyalah satu, konfrontasi. Aku tidak lagi memikirkan lalu lintas yang padat atau klakson mobil yang berbunyi. Pikiranku hanya tertuju pada kata-kata yang akan aku ucapkan. Pada bagaimana aku akan menghadapi kebohongan yang telah ia sembunyikan selama 10 tahun. Aku tahu Ardan sedang berada di puncak karirnya, sedang menghadiri rapat penting, sedang menjadi sosok profesional yang dikagumi. Aku tidak peduli. Aku akan merusak citra itu. Setelah tiba di gedung itu, aku berjalan cepat melewati lobi marmer. Jantungku berdebar keras, bukan karena ketakutan, melainkan karena adrenalin yang meluap-luap. Aku naik lift menuju lantai eksekutif. Di depan meja sekretarisnya aku tidak berhenti. Saya istri Tuan Ardan Sastro. Saya harus bertemu dia sekarang juga, kataku dengan suara tegas. Tanpa memberi celah untuk dibantah, sekretaris yang tampak terkejut itu mencoba menghalangiku, menyebutkan bahwa Ardan sedang rapat penting dengan klien asing. Rapat itu bisa menunggu, kataku dingin, lalu langsung membuka pintu ruangan Ardan tanpa mengetuk. Ruangan itu sunyi sejenak. Di tengah ruangan konferensi yang besar itu, Ardan duduk di ujung meja. Dikelilingi oleh beberapa eksekutif dan klien asing yang tampak kaget dengan kedatangan tak terdugaku, Ardan mendongak, wajahnya yang semula penuh percaya diri dan profesional, seketika berubah, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak,
ekspresi ketakutan murni muncul menggantikan topeng profesionalismenya. Dia tahu, reaksi instan itu adalah pengakuan tanpa kata. Dia tahu mengapa aku ada di sana, dia tahu aku sudah menemukan rahasianya. "Reni, ada apa? Kenapa kamu ada di sini?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar, mencoba mempertahankan kontrol di hadapan kliennya. Klien-klien itu saling pandang. Suasana rapat yang tadinya serius kini dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Aku berjalan pelan langkah demi langkah, menuju meja konferensi, dan mengabaikan tatapan semua orang. Aku tidak mempedulikan sopan santun, aku hanya fokus pada Ardan. Aku meraih tas tangan yang aku bawa, membuka resletingnya, dan mengeluarkan sesuatu yang tadi aku ambil dari mobil. Sebuah foto cetak Nara yang aku ambil diam-diam dari ponselku, foto pertama yang aku punya tentang anak perempuannya itu. Aku melemparkan foto kecil Nara itu ke atas meja di hadapan Ardan. Foto itu meluncur, berhenti tepat di depan tempat duduknya, menampilkan gambar gadis kecil dengan kuncir dua yang menatap lurus. Aku tidak berteriak, aku tidak menangis. Aku berbicara dengan suara yang rendah, terkontrol, dan penuh bahaya. "Nara anakmu, putri dari Dinda, yang tinggal di Jalan Mawar nomor 17. Rumah yang ada pohon mangga besar di halamannya. Kamu sudah berbohong padaku selama 10 tahun Ardan." Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatapnya tajam. Wajah Ardan benar-benar kehilangan warna. Dia tidak bisa melihat mataku. Dia menunduk, menatap foto Nara di depannya, lalu cepat-cepat mengambilnya. Klien-kliennya mulai berbisik. Bingung dan tidak nyaman dengan drama pribadi yang tiba-tiba meledak di tengah rapat mereka. "Tolong tinggalkan kami sebentar. Ini urusan keluarga," pinta Ardan pada kliennya dengan suara pelan dan memohon. Semua orang segera bergegas keluar, meninggalkan kami berdua dalam ruangan yang kini terasa seperti arena pertempuran. Begitu pintu tertutup dan kami ditinggal berdua, keheningan yang tersisa terasa lebih berat dari sebelumnya. Ardan berdiri mencoba meraih tanganku, mencoba menenangkanku dengan sentuhannya, sebuah kebiasaan yang selama ini selalu berhasil meredakan amarahku. "Ren, tolong dengarkan aku, itu adalah masa lalu. Aku tidak pernah bermaksud." Suaranya terdengar putus asa dan penuh permohonan. Aku menyentakkan tanganku dengan kuat, menolak sentuhannya. "Tidak bermaksud apa Ardan? Kamu menikah denganku, membangun keluarga denganku, sementara anak pertamamu tinggal dengan neneknya, hanya beberapa kilometer dari sini. Nara anakmu sendiri yang memberiku petunjuk Ardan. Dia memperingatkanku, karena kamu terlalu pengecut untuk mengakui dia. Kamu tahu betapa menyakitkannya menemukan kebenaran ini dari seorang anak kecil di gerbang sekolah Arya. Kamu tidak pengecut hanya Ardan. Kamu egois. Kamu mencuri masa depan yang seharusnya menjadi milik Nara. Dia ingin ayahnya, dan kamu menyembunyikannya dari semua orang, termasuk aku istrimu." Aku mundur selangkah, menciptakan jarak yang tidak bisa ia jangkau, jarak yang kini terasa seperti jurang tak berdasar antara kami, dan aku melihat penyesalan yang mendalam di mata Ardan. Dia berdiri mematung di tengah ruangan, tangannya terkulai di sisi tubuhnya, tidak lagi mencoba menyentuhku. Dia terlihat hancur. Bukan hanya karena tertangkap basah, tapi karena melihat betapa sakitnya aku. "Aku tahu aku salah Ren. Aku sangat salah. Aku bertemu kamu setelah aku dan Dinda bercerai. Setelah aku merasa gagal total sebagai suami dan ayah. Aku takut jika aku jujur tentang masa lalu dan Nara, kamu akan meninggalkanku. Aku terlalu pengecut untuk mengambil risiko itu. Aku ingin sekali lagi membangun sesuatu yang utuh. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang bisa memberikannya padaku." Dia mencoba menjelaskan motifnya, sebuah alasan yang bagiku terdengar sangat egois dan tidak bertanggung jawab. "Itu bukan alasan Ardan. Itu adalah pilihanmu untuk membangun kebahagiaan di atas fondasi pasir. Dengan mengubur kebenaran, kamu tidak hanya berbohong padaku, kamu juga merampas kesempatan Nara untuk memiliki ayah yang utuh dan jujur. Kamu merampas kesempatan Arya untuk mengetahui dia punya saudara. Kamu telah menciptakan dua dunia yang mustahil untuk bersatu, dan kini anakmu sendiri yang menggabungkannya." Aku menggeleng, rasa kecewaku begitu besar hingga melampaui amarah. Aku tidak tinggal lama di sana. Aku tahu konfrontasi sudah selesai, dan kini aku harus menghadapi realitas. Hidupku dengan Ardan sebagai pasangan tidak akan pernah sama lagi. Aku keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan Ardan yang masih terhuyung-huyung di antara reruntuhan rahasianya, aku tidak kembali ke rumah. Aku pergi ke sebuah hotel di pusat kota, menyendiri, mencoba menenangkan badai emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Aku mematikan ponselku, tidak ingin diganggu oleh panggilan atau pesan Ardan. Aku butuh keheningan total untuk berpikir, untuk menentukan apa yang akan aku lakukan selanjutnya.
Keputusanku tidak bisa hanya didasarkan pada rasa sakitku, ada Arya yang harus dilindungi, dan kini ada Nara yang harus diperjuangkan haknya. Aku harus memisahkan emosi pribadiku dari peran sebagai ibu dan manusia yang bertanggung jawab. Aku tahu perceraian adalah opsi yang paling logis dan mudah, tetapi itu akan menghancurkan Arya. Dan mungkin juga akan menjauhkan Ardan dari kedua anaknya. Aku tidak bisa memaafkan kebohongan Ardan, tetapi aku juga tidak bisa menghukum anak-anak kami karena dosa ayahnya. Keesokan harinya aku kembali ke rumah. Ardan sudah menungguku, wajahnya terlihat berantakan, matanya merah, seolah dia tidak tidur sama sekali. Suasana rumah terasa sangat tegang, diselimuti oleh keheningan yang menyesakan. Kami duduk di ruang tamu, dan aku meminta Big Inah untuk membawa Arya bermain di taman belakang agar kami bisa bicara tanpa gangguan. Aku tidak bisa memaafkan kebohonganmu Ardan. Kepercayaan itu sudah hancur total, fondasi kita sudah runtuh. Ardan hanya menunduk, menerima. Setiap kata-kataku seperti hukuman yang pantas diterimanya. Tapi, aku tidak akan menghukum anak-anak kita, aku tidak akan merampas ayah dari Arya, dan aku juga tidak akan membiarkan Nara hidup sebagai rahasia yang terbuang. Aku ingin kamu memperbaiki ini Ardan, bukan hanya dengan uang, tapi dengan kehadiran dan kejujuran. Kamu harus mengakui Nara secara resmi, kamu harus menjadikannya bagian dari hidupmu juga bagian dari hidup Arya. Ardan pun setuju. Ia menangis, mengakui semua kesalahannya dan berjanji akan melakukan apapun yang aku minta. Aku tidak yakin apakah aku akan tetap bersamanya. Tetapi untuk saat ini resolusi ini adalah prioritas. Aku ingin kedua anak itu tahu bahwa mereka adalah saudara. Langkah pertama adalah memperkenalkan mereka secara resmi di hadapan semua orang. Tanpa sembunyi-sembunyi lagi, aku meminta Ardan untuk menghubungi keluarga Nara, meminta izin untuk kunjungan resmi, dan dia melakukannya dengan suara gemetar, penuh penyesalan. Aku melihatnya berjuang, dan meskipun aku masih marah, aku melihat secercah harapan bahwa ia benar-benar ingin berubah. Aku tahu prosesnya akan panjang dan menyakitkan, tetapi aku tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Seminggu kemudian, aku, Ardan dan Arya, mengunjungi rumah di Jalan Mawar itu lagi. Ardan terlihat gugup, tapi aku menggenggam tangannya, memberinya kekuatan, bukan sebagai istri melainkan sebagai penanggung jawab. Saat Nara keluar, Arya terdiam, mengingat gadis kecil yang memberinya peringatan aneh itu. Kami berdiri di teras rumah itu, di bawah rindangnya pohon mangga besar. Arya, kataku lembut, berlutut di depannya, perkenalkan, ini Nara. Dia adalah kakakmu Nak. Aku melihat Nara. Tersenyum. Senyum itu tulus. Tidak ada lagi keseriusan atau beban di matanya. Arya tidak bertanya bagaimana atau mengapa. Kepolosan anak-anak mengalahkan kerumitan orang dewasa. Dia hanya berjalan mendekat ke Nara, melihat kuncir dua yang lucu itu. Kakakku? Tanyanya polos. Nara mengangguk kecil, kemudian Arya menoleh padaku, matanya berbinar. Bu, berarti Kak Nara boleh main ke rumah kita ya? Aku bisa tunjukkan mainan baruku, melihat interaksi sederhana dan tulus dari dua anak yang disatukan. Oleh kebohongan ayahnya, hatiku terasa hangat. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Aku mungkin kehilangan pernikahan yang sempurna, tetapi aku mendapatkan keluarga yang lebih besar, dan aku berhasil membawa kebenaran untuk Nara. Aku menatap Ardan yang kini tersenyum lega sambil menangis haru. Tentu saja sayang. Jawabku pada Arya sambil tersenyum ke arah Nara. Tentu saja boleh. Kami akan melalui proses panjang untuk membangun kembali kepercayaan dan hubungan, tetapi berkat peringatan dari seorang anak sekolah yang cerdas, rahasia itu telah terbongkar, dan kami perlahan akan menuju penyelesaian yang lebih jujur. Dari kisah Reni, Ardan, Nara, dan Arya, kita ditarik pada sebuah hikmah mendalam mengenai kekuatan dan konsekuensi kebenaran versus kebohongan. Pelajaran hidup utama yang bisa dipetik adalah bahwa tidak ada fondasi yang kokoh yang dapat dibangun di atas kepalsuan. Seberapapun indahnya fasad yang ditampilkan, Reni awalnya hidup dalam kesempurnaan yang rapuh. Karena ia didasarkan pada kebohongan Ardan tentang masa lalu dan keberadaan putrinya, kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran, seberapapun pahitnya, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terungkap, seringkali melalui cara yang paling tidak terduga, seperti peringatan polos dari seorang anak bernama Nara. Peringatan itu bukan sekadar ancaman, melainkan upaya terakhir seorang anak untuk mendapatkan tempatnya dan menyatukan kembali kepingan keluarga yang tercerai-berai. Hikmahnya terletak pada keberanian Reni untuk menghadapi realitas yang menyakitkan, memilih untuk meruntuhkan kehidupan lamanya demi membangun struktur yang baru dan jujur. Keputusan Reni untuk mengutamakan pengakuan Nara dan hubungan persaudaraan Arya adalah
bukti bahwa cinta sejati dan tanggung jawab melampaui rasa sakit pengkhianatan. Akhir cerita ini mengajarkan bahwa penyelesaian konflik sejati bukan terletak pada hukuman, melainkan pada penerimaan dan tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan. Menjadikan kebenongan masa lalu sebagai jembatan menuju keluarga yang lebih besar dan lebih otentik.